Seni berpikir sederhana. Apakah Anda orang yang suka berpikir sederhana, tidak perlu menggunakan metode atau strategi yang rumit dalam menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan, tetapi cukup mengandalkan pengetahuan dan pemikiran yang jelas untuk mencapai hasil yang kamu diinginkan? Untuk itu sebelum masuk ke topik pembahasan jangan lupa berikan apresiasi channel ini, silakan klik tombol subscribe. Dengan begitu dapat membantu meningkatkan semangat kami untuk terus menghasilkan konten yang lebih berkualitas. Contoh kasus nyata di mana seni berpikir sederhana telah digunakan untuk memecahkan masalah, menghasilkan hasil yang baik dalam berbagai bidang seperti bisnis, seni, atau pendidikan. Berpikir sederhana sebagai kemampuan untuk memahami suatu masalah dengan cara yang mudah dipahami dan tidak rumit. Ini dapat membantu mengurangi rasa cemas dan stres yang bisa dialami ketika menghadapi masalah yang kompleks. Seperti kita menyederhanakan masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, dan kemudian mengatasi setiap komponen dengan cara yang jelas dan sistematis. Anda bisa membuka kemungkinan baru dan menghasilkan ide-ide kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan mengurangi kompleksitas dan fokus pada esensi dari suatu masalah, seseorang dapat lebih mudah menemukan solusi yang inovatif. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi inti dari suatu masalah dan fokus pada solusi yang efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga bisa mengatasi masalah, mengoptimalkan kinerja dan produktivitas seperti yang diinginkan. Jika Anda orang yang suka berpikir sederhana, bisa diibaratkan seperti seseorang yang lebih memilih untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jelas dan tidak rumit, sehingga dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat. Ini sama halnya Anda memilih untuk membawa sedikit barang ketika bepergian, sehingga Anda dapat bergerak dengan lebih efisien dan efektif tanpa terbebani oleh beban yang berlebihan. Oleh karena itu, seni berpikir sederhana adalah kemampuan yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari kita, agar dapat mendorong untuk sukses dalam berbagai bidang, baik itu di bidang pribadi maupun profesional. Sedangkan seni berpikir sederhana atau simple thinking telah menjadi topik yang diminati oleh para ahli di berbagai bidang. Berikut adalah pandangan beberapa ahli mengenai seni berpikir sederhana. Albert Einstein, segala sesuatu harus disederhanakan sebanyak mungkin, namun tidak terlalu disederhanakan sehingga kehilangan makna. Steve Jobs, seni sejati adalah seni menyederhanakan dan mencapai esensi yang lebih dalam. Leonardo da Vinci, sederhanakan segalanya dalam hidup Anda, tetapi jangan kehilangan kehangatan atau keindahan. Richard Branson, kemampuan untuk menyederhanakan suatu situasi adalah keterampilan yang sangat berharga. Peter Drucker, sederhanakan segalanya sebanyak mungkin, tetapi tidak terlalu banyak sehingga kehilangan fleksibilitas. Pandangan dari para ahli tersebut menunjukkan bahwa seni berpikir sederhana adalah kemampuan untuk mengatasi kompleksitas dengan cara yang sederhana dan efektif, sehingga dapat membantu seseorang untuk memahami suatu masalah atau situasi secara lebih dalam, fokus pada inti masalah, dan menemukan solusi yang tepat dengan cara yang mudah dipahami. Dan inilah seni berpikir sederhana yang dapat diasah dan ditingkatkan melalui beberapa cara berikut. 1. Fokus pada inti masalah. Dengan fokus pada inti masalah, Anda tidak hanya menangani gejala dari suatu masalah, tetapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari masalah tersebut. Dengan demikian, Anda dapat menghindari solusi yang hanya sementara dan tidak efektif dalam jangka panjang. Dan pertanyaan yang dapat membantu adalah, apa yang sebenarnya menjadi masalah di sini? Apa yang menjadi penyebab utama masalah? Dan, apa solusi yang paling efektif untuk masalah ini? Dengan fokus pada inti masalah, Anda dapat menghindari terjebak dalam detail yang tidak relevan dan dapat mempermudah pemecahan masalah. Contohnya, jika perusahaan menghadapi masalah karyawan yang sering terlambat datang ke kantor, fokus pada inti masalah akan mencoba untuk mengidentifikasi apa yang menyebabkan karyawan terlambat. Apakah karena transportasi yang tidak efektif, jam kerja yang tidak fleksibel, atau masalah lainnya? Mengidentifikasi inti dari masalah yang dihadapi itu juga penting. Dengan mengetahui faktor penyebabnya, perusahaan dapat mencari solusi yang tepat, seperti memberikan program transportasi yang lebih baik, atau penjadwalan yang lebih fleksibel. Dengan demikian, fokus pada inti masalah dapat membantu menghemat waktu dan sumber daya, serta memberikan solusi yang lebih efektif dalam jangka panjang.
2. Menghindari perdebatan yang tidak perlu. Perdebatan yang tidak perlu adalah suatu sikap atau strategi dalam menghadapi situasi yang kontroversial atau berpotensi memicu konflik. Tujuan dari menghindari perdebatan yang tidak perlu adalah untuk menjaga hubungan antar individu tetap harmonis dan produktif, serta menghindari penggunaan waktu dan energi yang sia-sia dalam berdebat mengenai hal-hal yang tidak penting. Jika memang perlu membahas topik sensitif atau kontroversial, pastikan untuk memilih waktu dan tempat yang tepat. Hindari membahas hal-hal yang penting ketika suasana hati sedang buruk atau ketika orang lain sedang sibuk dengan pekerjaan. 3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang lain. Cobalah hindari menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau rumit, terutama jika sedang berbicara dengan orang yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan Anda. Latihan rutin. Latihanlah untuk berpikir sederhana setiap hari, mulailah dengan memecahkan masalah yang sederhana, dan secara bertahap tingkatkan ke tingkat yang lebih kompleks. Pilihlah masalah kecil yang Anda hadapi sehari-hari, dan pecahkan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami. Contohnya, jika Anda ingin membuat daftar belanjaan, pecahkan daftar tersebut menjadi beberapa kategori seperti makanan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Ini akan membantu Anda memperkuat kemampuan Anda dalam seni berpikir sederhana dan membuatnya menjadi kebiasaan dalam berpikir dan bertindak. 5. Belajar dari pengalaman. Belajarlah dari pengalaman Anda sendiri dan orang lain dalam menghadapi masalah. Contohnya, setelah Anda melakukan perbaikan atau perubahan, evaluasi ulang keputusan atau tindakan Anda. Pikirkan tentang apakah perubahan tersebut berhasil atau tidak, dan apakah Anda membutuhkan penyesuaian tambahan. Analisis masalah, dapatkan solusi yang berhasil. Gunakan pengetahuan ini untuk membantu Anda dalam mengatasi masalah yang lebih kompleks di masa depan. 6. Mencari saran atau pendapat dari orang lain yang positif. Jangan terlalu kaku dengan ide. Cobalah untuk tetap terbuka terhadap ide-ide baru dan jangan terlalu kaku dengan cara berpikir yang sama. Ini dapat membantu Anda memperoleh sudut pandang baru dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Termasuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan orang lain. Dengan latihan dan kesabaran, seni berpikir sederhana dapat menjadi kebiasaan yang kuat dan membantu Anda mengatasi masalah dengan lebih efektif dan efisien. Dapat mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan mengambil keputusan dengan lebih efektif.